kami akan menjelaskan terkait implementasi dan desain pembelajaran di jenjang formal yang mana dapat dilakukan secara beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Dalam implementasi model dan desain pembelajaran di jenjang pendidikan formal, adapun langkah-langkah yang harus pendidik ini perhatikan. Yang pertama, analisis kebutuhan siswa. Nah, pertama, kita sebagai pendidik ini harus menganalisis kebutuhan siswa-siswanya. Mengapa demikian? Ini akan membantu para pendidik untuk menentukan pembelajaran yang paling sesuai dengan kebutuhan para siswa-siswanya, dengan kondisi belajar serta yang mendukung terhadap proses pembelajaran itu. Nah, meliputi apa saja sih? Pertama, ada karakteristik siswa, kemudian ada evaluasi, ketiga ada standar dan kurikulum, keempat ada evaluasi sebelumnya. Nah, dalam karakteristik siswa ini, pendidik harus memperhatikan semisal dalam karakteristik ini ada usia, kemudian ada meliputi ekonomi, latar belakang, kemudian kemampuan kognitif, gaya belajar anak, serta motivasi dan yang lainnya. Nah, dalam evaluasi dan sebelumnya itu, pendidik harus memperhatikan dari model pembelajaran atau bagaimana sih siswa ini belajar dari yang sebelumnya ke tahap-tahap yang selanjutnya secara bertahap. Jika pendidik ini sudah melakukan analisis, maka pendidik dapat merancang model pembelajaran yang lebih sesuai dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua ini ada pemilihan model pembelajaran. Nah, pemilihan model pembelajaran ini saling berkaitan dengan analisis. Mengapa demikian? Karena jika ingin membuat sebuah model pembelajaran, maka syarat salah satunya ialah pendidik harus melakukan analisis kebutuhan siswanya. Pemilihan ini harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik para siswa-siswanya dalam menentukan pembelajaran agar semaksimal mungkin hasilnya dan pembelajaran siswa-siswanya. Contoh dalam model pembelajaran adalah model pembelajaran secara langsung, kemudian tidak langsung, ada pembelajaran terbalik atau flipped classroom, kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, kemudian ada pembelajaran berbasis masalah, problem solving. Kemudian ada pembelajaran kooperatif. Nah, contohnya seperti yang saya lakukan di jenjang pendidikan anak usia dini atau TK. Di sini melakukan model pembelajaran secara langsung, di mana pendidik guru-gurunya itu menganalisis bagaimana siswa satu dengan yang lain. Seperti ada salah satu anak yang suka dengan menggambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Supriyadin, mahasiswa semester 4B PAI. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan, yaitu tentang implementasi model dan desain pembelajaran di jenjang formal. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengimplementasikan model dan desain pembelajaran di jenjang formal? Ada 7 poin yang harus dipersiapkan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, pemilihan model pembelajaran. Yang ketiga, desain pembelajaran. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan. Yang keenam, pelatihan guru. Dan yang ketujuh, terakhir, kolaborasi dan berbagi pengalaman. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan poin yang ketiga dan yang keempat, karena sebelumnya telah rekan saya sampaikan poin 1 dan keduanya. Baik, poin yang ketiga yaitu tentang desain pembelajaran. Rancanglah rencana pembelajaran yang mencakup struktur pembelajaran, aktivitas siswa, dan evaluasi pembelajaran. Pastikan untuk menyusun materi pembelajaran secara struktur
dan mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa. Jadi sebelum kita memberi materi kepada peserta didik, alangkah baiknya kita harus merancang dulu rencana pembelajaran. Setelah itu kita berikan rencana yang telah kita rancang, dan yang terakhir kita lakukan evaluasi. Dan kita harus pastikan untuk menyusun materi pembelajaran harus secara struktur, dan kita harus mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa, karena tipe-tipe siswa itu masing-masing berbeda ya. Oke, selanjutnya yang keempat ada implementasi. Lakukan implementasi model pembelajaran dan desain pembelajaran yang telah dirancang. Berikan panduan yang jelas kepada guru atau instruktur yang akan melaksanakan pembelajaran. Jadi setelah kita mendesain atau merancang rencana pembelajaran, kita lakukan implementasikan model pembelajaran dan desain pembelajaran yang telah kita rancang. Apalagi kita sebagai calon guru harus bisa mengimplementasikan model dan desain pembelajaran semenarik mungkin agar para siswa tidak jenuh dalam belajar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya Fikri Abdil Hazam akan menjelaskan tentang implementasi model dan desain pembelajaran di jenjang formal, yaitu pada bagian yang kelima dan keenam, yaitu evaluasi dan pemantauan. Lalu yang keenam adalah pembinaan guru. Dalam langkah evaluasi dan pemantauan, proses evaluasi harus mencakup berbagai metode, kayak contohnya seperti metode tes, ada metode observasi, kelas, dan wawancara dengan siswa. Data yang dikumpulkan dari evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Penyesuaian terhadap model dan desain pembelajaran dapat meliputi perubahan dalam penggunaan materi, pendekatan pengajaran, atau strategi evaluasi untuk lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Sementara itu, pada langkah berikutnya yaitu pelatihan guru. Pada pelatihan guru, pelatihan tak hanya sekedar memberikan informasi tentang model pembelajaran dan desain pembelajaran, tetapi juga kita harus menyediakan contoh yang konkret, studi kasus, dan praktek langsung agar guru dapat mengimplementasikannya dengan baik. Dukungan berkelanjutan juga sangat penting setelah pelatihan, termasuk ruang diskusi dan refleksi bersama, serta akses ke sumber daya tambahan, contohnya kayak buku, video, atau forum online untuk pertukaran pengalaman dan ide. Hal ini akan membantu guru meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan dan meningkatkan juga efektivitas pembelajaran di kelas bersama para murid. Mungkin cukup sekian dari saya, disambung oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Ria. Di sini saya akan melanjutkan terkait implementasi model dan desain pembelajaran di jenjang formal poin yang ketujuh. Yaitu apa? Yaitu tentang kolaborasi dan berbagi pengalaman. Dengan apa? Dengan cara mendorong kolaborasi antara guru dan instruktur untuk saling menghargai, saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik gitu, dalam menerapkan model dan desain pembelajaran. Hal ini dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, mungkin itu bisa diterapkan di jenjang-jenjang pendidikan dengan melalui desain berbagi pengalaman antara guru dan sesama pendidik. Seperti itu. Nah, mungkin itu tentang implementasi model dan desain pembelajaran
yang kami sampaikan dari poin 1 sampai poin 7. Sekian dari kami. Wassalamualaikum